Saya tepuk tangan, saya tulisin di belakangnya Pro Fighter, kill ada, bayaran kecil, follower sedikit. Ini temennya nih petarung yang bener-bener latihan, gue tahu. Yang bener-bener dia udah persiapan latihan, ternyata dia meninggal. Oke guys, hari ini hari pertama kita mau buka podcast pertama. Kedatangan tamu spesial lagi. Namanya Suwardi. Nggak ada yang nggak kenal dia. Selain gua yang terkenal, dia juga terkenal. Jadi sama-sama terkenal kita. Oke, ini Suwardi. Suwardi apa yang namanya? Suwardi Becak Lawu. Harusnya sih Steve Suwardi, cuman kan ya kayaknya nggak pantas saja masa kayak gini bilang Steve kan itu kan. Kata Steve itu dari mana sih? Ini gua nggak pernah nanya loh. Oke, jadi kenapa saya dibilang Steve ya, Steve Wardi. Dulu tuh pada waktu saat BJJ di Setiabudiwan kan, BJJ kan komunitasnya kecil dulu Bang ya. Kecil banget, terus pelatihnya bule. Terus dia agak kesulitan nyebut nama Suwardi tuh, nggak ngerti kenapa, mungkin karena ada W-nya kali ya, W, terus dibilangnya Steve ya, saya celingak-celingok gitu, Steve siapa gitu. You Steve. Wah langsung saya gede kepala dibilang Steve itu. Oh, tahu-tahu karena bisa sebut. Iya betul, jadi teman-teman semua manggilnya Steve gitu. Pantesan gue dari dulu gue bingung, apa hubungannya Steve sama Suwardi? Kayaknya nggak pantas ya? Nggak pantas. Kagak boleh nggak pantas, cuman aneh. Aneh aja. Oke, di IG ya kalau nggak salah. Kayaknya lu lagi ada yang viral-viralnya, lu lagi bikin sesuatu yang gue juga sendiri nggak paham sebenarnya. Tapi banyak orang juga yang jadinya berpikir kontra gitu ya, pro kontra nih. Coba lu jelasin deh, gue pengen denger juga. Sebenarnya itu apa ya, kayak kontennya konten untuk membangun sih, membangunkan semuanya gitu. Cuman banyak banget yang gagal paham. Nah, sekalian konten itu kayak ngetes nih. Oh, ini penikmatnya ini orang-orang apa aja sih? Rentan usianya berapa aja sih itu? Simple, cuman di situ ada KKJ sama Paris lagi selebrasi kemenangan, kemudian ada tantang-tantangan. Saya cuman tepuk tangan gini. Ibaratnya saya tertidur, melek, saya tepuk tangan, saya tulisin di belakangnya Pro Fighter, kill ada, kemudian bayaran kecil, follower sedikit. Nah, dari sisi pertama, kalau untuk menjadi terkenal, kalian mesti bikin sesuatu. Atau kita mempunyai kayak bisa menjual diri kita kan, kayak kita pernah lakuin pada saat kita mau fight atau keseharian kita kan Hong. Kayak lo juga punya karakter, entah petarung lucu, petarung yang cibi-cibi gitu, tapi mematikan. Nah yang kedua, saya pengen kayak atlet-atlet kita nggak cuman latihan kenceng, tapi bisa menggunakan sosial media dengan baik. Gunanya apa? Gunanya ya biar nama lo naik kan. Kalau nama lo naik, follower lo banyak, otomatis biasanya kalau seorang promotor jangan jauh-jauh lah, tinju ngasih lo fight kan dikasih bayarannya nggak lebih, karena bakal fight lo dinanti-nanti orang. Kayak lo sama si Theo dulu kan sewarnya berhasil banget, bagus. Sampai sekarang mungkin rekor kali ya di One Pride dengan viewer tertinggi itu. Jadi nggak ada maksud untuk meledek si fighter yang lagi berlaga itu. Ya sama sih, sama ngeledeknya paling gini, artis-artis yang lagi fight itu, guys ini olahraga combat sport, ini bahaya, lo mesti latihan dengan baik biar nggak cuman kayak badut berkelahi gitu loh. Karena saya pernah satu kejadian yang membuat saya kenapa membuat konten itu. Saya punya teman namanya almarhum Hirut itu, dia itu habis fight di salah satu event yang sekarang lagi booming, meninggal. Padahal dia habis fight beberapa minggu yang lalu gitu di daerah Malang, kemudian fight di situ. Kenapa dia memaksain fight di situ? Karena selama ini bayarnya kecil. Nah kalau bayarnya kecil kan otomatis dia ngejar fight terus tanpa harus memperhatikan kesehatan dia. Dia mikirnya bagaimana keluarga saya bisa hidup, gimana keluarga saya bisa makan gitu. Jadi penjelasan lu adalah bahwa pada saat yang lu tulis Pro Fighter, bayaran kecil, kemudian follower sedikit, tujuannya adalah lu pengen menjelaskan bahwa kalau lu mau fight kayak begini, ya paling nggak lu harus latihan bener. Latihan bener bisa menjual. Kemudian kalau lu bisa menjual, otomatis lu punya Instagram naik, lu follower bakal naik. Iya betul. Sebenarnya tujuannya ke arah sana. Iya. Kalau Instagram lu naik, bayaran juga bakal naik. Intinya adalah pada saat lu bisa menjadi pro fighter, lu akan bisa mengembangkan itu semua dan keuntungannya akan balik ke diri lu sendiri. Betul sekali. Jangan sampai lu hanya untuk mengejar sesuatu hal yang ibaratnya celebrity fight. Celebrity fight yang dimana bahayanya adalah lu fight doang, cuman untuk supaya terkenal dan dilihat orang. Tetapi nanti hasilnya
membahayakan diri sendiri, ya kan? Karena kita tahu kan kalau namanya kepukul bisa KO tanpa ada latihan yang bener, fisik yang bener, ya kita aja kalau kayak kepukul rasanya sakit banget kan, dan efeknya bisa sampai ya kasar kata gagal otak ringan lah gitu. Iya. Bukan lu untuk menyepelekan mereka, tetapi tidak. Maksudnya tujuan kita untuk gua tidur itu gua tepuk tangan doang. Oke, itu bener, emang lu ada gitu, tetapi kita gini tuh dalam artian gini, mungkin lu pengen nyampein hati-hatilah. Itu tuh bukan sesuatu mainan. Betul sekali. Gitu, lu pengen sampein bahwa ya lu tinju bener, jangan sampai lu nggak ada persiapan, kemudian lu tinju yang dimana hanya bayarannya ya segitu. Iya. Kan Lebih soalnya kan diri sendiri, jomplang banget dong antara influencer boxing sama boxing aslinya bayarannya. Bisa sampai mereka bisa sampai 300 juta. Sedangkan yang pro boxer start dari 5 juta paling sampai mentok-mentok 20, 25, 30 gitu. 25, 30 itu udah kayak juara-juara Indonesia tuh. Iya. Jauh banget sama influencernya kan. Jadi kayak ya jomplang aja, mereka benar-benar berlatih dari nol tiba-tiba cuma dibayar segitu. Sedangkan ini ya tahu sih mereka membawa nama boxing itu naik atau combat sport itu naik. Tapi kesenjangannya jangan terlalu jauh. Iya. Ya intinya gitu, jangan sampai terlalu jauh. Kalau emang lu mau gue tanding 1 M minimal. Ya 150 lah. Sama satu, kemarin ada yang bilang kalau dipikirnya saya jealous dan saya harus fight kan di situ. Enggak fight, itu kan so kayak sarkas saya buatnya. Ya kalau pengen saya fight, ya boleh juga. Boleh juga, tapi ada satu syaratnya. Saya pengen special rules. Jadi mungkin kita main di 5 atau 4 sampai 5 ronde. 1 ronde pertama boxing, ronde kedua boxing MMA, ronde ketiga boxing lagi nggak apa-apa, 4 boxing MMA lagi. Jadi yang naik bukan nama boxing aja, saya selaku pelaku MMA juga ikut naik MMA-nya gitu. Ya, karena yang lu tawarin adalah fighter MMA, yang dimana mereka memang bisa boxing dan mereka juga bisa MMA. Iya, jadi pakai glove kecil tapi ya. Iya. Hybrid aja boleh kan? Ya, itu boleh. Menarik ya. Nah intinya adalah apa yang Suwardi lakukan itu bukan bertujuan untuk meremehkan, tetapi juga ada sesuatunya. Ya emang benar, jangan dipikir bahwa yang namanya fight adalah mudah. Sehingga menyampingkan keselamatan. Walaupun lu dipakein headguard, sarung tinju yang tebel, tetapi namanya orang lagi apes, nyawa taruhannya. Betul. Itu jangan disepelekan. Banyak teman kita yang juga ibaratnya asal berani nggak memperhatikan itu ya tadi saya sedikit ceritakan, saya punya pengalaman, saya punya temen tinju terus kemudian meninggal, itu kan meninggalin anak terus istri yang anaknya masih kecil banget. Itu petarung bener-bener yang latihan loh. Itu latihan itu. Ini temennya nih petarung yang bener-bener latihan, gue tahu kok. Yang bener-bener dia udah persiapan latihan, ternyata dia meninggal. Itu yang udah persiapan latihan, gimana yang tidak persiapan latihan? Apes-apesnya kan dong ya, kita nggak tahu ya kayak gitu. Resiko lebih, ya oke lah resikonya nggak saat itu. Pada saat tuanya ada gumpalan darah gimana? Masa lu gue suruh centau? gitu ya? Ya kurang lebih kayak gitu. Sama tadi saya bilang kan saya sempat cek ombak nih, siapa sih yang nonton olahraga ini, ternyata bocil-bocil semua. Oke. Iya. Ya ngerti sih, udah paling. Iya. Kalau bocil-bocil tuh harus hati-hati memang. Takut ya mereka di luaran mentang-mentang lagi booming, ngelakuin sparring tanpa ada pengawasan, kan itu bahaya banget kan gitu. Kayak Cynthia Chandranaya lagi nanti. Perlu bahas lagi? Perlu bahas gak? Kenapa gue lagi lanjut? Itu tapi seru ya, Chandranaya punya kasus ya. Seru sih. Bikin kita jadi terpecah ya. Terpecah loh. Kalau gue sih nggak pecah ya, gue kita nggak pecah, asik-asik aja. Cuman yang lain terpecah, jauhin gua, Su.